Halo, perkenalkan nama aku Wahyu Mariswara dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan dengan NIM 163231034 di kelas Aljabar Linear. Pada kali ini aku akan menjelaskan mengenai apa itu vektor. Jadi vektor sendiri itu merupakan suatu komponen dalam matematika yang memiliki arah dan juga memiliki nilai. Dan biasanya suatu vektor itu ada di dalam suatu koordinat kartesius. Berbeda dengan fisika, biasanya suatu vektor itu tidak terlalu mementingkan pusatnya karena pada fisika biasanya eh, komponen nilai yang memiliki vektor itu dapat direpresentasikan pada di titik mana saja di suatu koordinat kartesiusnya. Akan tetapi pada matematika sendiri, biasanya vektor itu selalu dititik pusatkan dalam koordinat kartesius 0,0. Seperti dilihat pada gambar, bahwasanya vektor itu dapat terdiri dari lebih dari satu vektor dan itu membuat suatu span yang mungkin bisa dibilang adalah panjang dari suatu vektor. Nah, selanjutnya mungkin akan membahas mengenai vektor basis atau basis vektor. Dan basis vektor itu merupakan suatu himpunan vektor yang linear, independen, dan dapat digunakan untuk merepresentasikan setiap vektor dalam suatu ruang vektor. Dalam ruang vektor berdimensi n, terdapat n vektor basis yang memiliki uniknya masing-masing. Contoh dalam ruang tiga dimensi, basis standarnya adalah E1, E2, dan E3. Dan vektor basis sendiri itu sederhananya dibagi menjadi koordinat X, Y apabila itu adalah dua dimensi dan dibagi menjadi tiga yaitu X, Y, Z apabila itu adalah atau I, J, K apabila itu adalah tiga dimensi seperti yang terlihat pada gambar. Jadi secara singkat basis vektor itu adalah suatu vektor yang disusun antara baik dari komponen I, J maupun K-nya. Lalu selanjutnya ada kombinasi linear. Jadi kombinasi linear itu adalah vektor-vektor yang dihasilkan dari penjumlahan skalar dari beberapa vektor. Contohnya adalah, misal kita lihat pada gambar bahwasanya itu ada dua vektor. Nah, vektor AB itu merupakan suatu vektor gabungan antara vektor A dan juga vektor B yang membentuk vektor AB. Nah, suatu kombinasi linear itu merupakan hasil suatu vektor yang sebelumnya merupakan adalah kombinasi dari beberapa nilai skalar. Salah satu contohnya adalah misalnya kita memiliki vektor A, apabila dikalikan dengan 2, maka vektor tersebut akan memanjang. Dan itu adalah salah satu contoh dari kombinasi linear, karena yang sebelumnya vektor tersebut hanyalah diri dia sendiri, tapi saat dikalikan oleh suatu skalar, dia akan berubah menjadi suatu vektor baru, yang merupakan adalah kombinasi linear dari suatu vektor. Lalu selanjutnya adalah transformasi vektor. Nah, transformasi vektor ini sebenarnya mirip dengan suatu fungsi dalam matematika. Jadi transformasi vektor itu merupakan suatu matriks yang dikalikan dengan suatu vektor yang nantinya akan menghasilkan suatu vektor baru. Nah, perbedaannya adalah saat proses transformasi ini dilakukan, biasanya nilai awal dari suatu vektor itu tidak sama dengan nilai akhir dari suatu vektor. Maksudnya apa? Jadi saat ditransformasikan pasti ada di dalamnya pasti ada kombinasi linear yang mengubah vektor tersebut. Nah, panjang dari suatu vektor tersebut itu tidak akan sama dengan panjang vektor saat setelah ditransformasikan. Dan segala vektor yang ada sebelumnya itu perlu ditransformasikan juga untuk mengikuti nilai dari transformasi vektor utamanya, dan itu adalah transformasi vektor. Jadi ya singkatnya merupakan suatu fungsi dalam pembahasan vektor. Lalu selanjutnya ada determinan. Dan untuk determinan sendiri itu juga sebenarnya adalah nilai skalar yang dapat dihitung dari suatu matriks persegi. Jadi determin
Jadi, contohnya dapat dilihat seperti pada gambar, bahwasanya kita tahu kalau untuk mencari determinan itu adalah, diagonal dari suatu matriks persegi dikurangi dengan diagonal lainnya dari matriks persegi tersebut. Nah, contohnya seperti pada matriks 2 dimensi yang terlihat pada gambar kiri yang memiliki warna pink. Kalau, kita mencari nilai suatu determinan dari suatu vektor, kita akan menemukan nilai area dari suatu vektor tersebut dengan contohnya adalah AD dikurang BC, yang mana itu merupakan, diagonal pertama dikurangi dengan diagonal kedua dari suatu matriks persegi. Nah, itu adalah representasi dari matriks vektor 2 dimensi, dan apabila kalau kita bawa ke vektor 3 dimensi dengan koordinatnya IJK, maka akan terlihat seperti pada gambar yang kedua, yang berwarna biru. Perbedaannya hanya terletak pada, mmm, sumbu vektor yang, merepresentasikannya. Karena pada 3 dimensi itu tambah satu sumbu, yaitu adalah sumbu K, yang mana pada vektor 2 dimensi itu tidak ada. Lalu selanjutnya adalah inverse suatu vektor. Nah, perbedaan inverse dengan transformasi adalah inverse merupakan kebalikan dari transformasi. Jadi, apabila kita telah melakukan transformasi pada suatu matriks atau maupun vektor, itu kita dapat mengembalikannya kepada suatu nilai awal dari vektor atau matriks tersebut dengan menggunakan inverse dari matriks tersebut. Yang dapat dilihat seperti pada gambar bahwasanya transformasi pertama itu, apabila divisualisasikan akan seperti pada di gambar yang kiri, sedangkan setelah inverse dari transformasi, maka dia akan kembali ke dalam koordinat kartesius, skala koordinat kartesius awalnya. Lalu selanjutnya terakhir adalah ada eigenvektor dan eigenvalue, yang mana ini sebenarnya cukup menarik dan, sangat berkaitan dengan transformasi dan juga inverse dari suatu vektor. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya suatu vektor itu dapat melakukan suatu transformasi atau mengubah suatu nilai, skala nilainya menjadi suatu skala nilai vektor atau matriks yang baru. Yang mana, apabila kita memiliki suatu panjang dari suatu vektor dari kombinasi linear antara lebih dari satu vektor, itu pastinya apabila kita melakukan transformasi, pasti koordinat dari suatu panjang nilai dari panjang suatu vektor kombinasi linear tersebut akan juga berubah. Akan tetapi pada eigenvektor dan eigenvalue, itu tidak berlaku karena pada eigenvektor dan eigenvalue, itu adalah suatu peristiwa di mana panjang dari kombinasi linear lebih dari satu vektor tersebut itu adalah sama, dan itu adalah suatu peristiwa yang menarik gitu. Nah, lalu apa sih operasi yang dilakukan pada saat kita melakukan suatu eigenvektor atau eigenvalue? Nah, untuk kita mencari suatu eigenvektor atau, eigenvalue itu ada, mmm, komponen, tambahannya yaitu adalah lambda dengan matriks identitas. Jadi yang seperti dilihat pada kiri layar, kalau misalnya di sana ada suatu rumus untuk mencari eigenvektor dan eigenvalue. Bahwasanya, suatu matriks dikurangi eigenvalue dari eigenvalue yang dibentuk dengan maaf, lambda yang dikalikan dengan, matriks identitas untuk mencari suatu nilai eigenvalue-nya atau si lambda tersebut. Karena lambda adalah, sebenarnya adalah eigenvalue tersebut. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari lambda atau eigenvalue ini apa sih? Jadi fungsi dari si lambda atau eigenvalue ini sebenarnya adalah suatu skalar yang bertugas untuk mengurangi nilai dari suatu matriks yang tujuannya adalah untuk mempertahankan nilai dari panjang vektor atau matriks tersebut. Oleh karena itu, setiap, vektor kombinasi linear panjang dari suatu vektor kombinasi linear itu akan memiliki nilai eigenvalue yang berbeda-beda. Dan itulah, mengapa saat kita mengoperasikan suatu, vektor dan untuk mencari nilai eigenvalue-nya kita menguranginya dengan, lambda karena yang kita cari adalah lambda atau si eigenvalue tersebut dan nantinya apabila kita telah menemukan lambda, kita dapat, memasukkannya ke dalam
operasi matriks tersebut untuk mencari nilai, nilai eigenvektornya nilai eigenvektor dari kombinasi linear matriks tersebut. Dan mungkin sekian dari presentasi saya mengenai, materi matriks dan juga vektor, terima kasih.